segala sesuatunya itu kan harus sesuai dengan kemampuan kita yang Rasul nyatakan iza usidal amru ila ghairi ahli maqsadil sa'an. Apabila sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran. Jangan bukan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah sekalian, baiklah taklim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' At-Thaibah beserta jamaah, kemudian juga pengurus Masjid Jami' Hidayatul Muslimin, pengurus Mushola Al-Mukarramah, pengurus Mushola Al-Ikhlas, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terkabulkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada siang hari ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran tauhid. Karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antara 5 pelajaran, antara pelajaran tafsir, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran hadis, dan pelajaran tauhid. Kemudian kajian tauhid kita sampai saat ini kita masih mengkaji sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita hamba-hambanya. Di mana sudah sama kita maklumi karena sudah berulang-ulang masalah ini. Sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita makhluknya hanya 20 sifat, mustahilnya juga 20 sifat, yakni 1. Sehingga jumlah 41, sedangkan sifat-sifat para nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kita umat hanya 4, mustahilnya juga 4, yakni 1, jumlah 9, sehingga jumlah keseluruhan 41 ditambah 9, 50 aqaid, 50 akidah. Ini yang diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, termasuk kita di dalamnya, mengenal yang 50 akidah ini, yang wajibnya wajib ain. Kalau kita tidak mengetahuinya, dosa hukumnya. Kemudian yang 20 sifat itu sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita terbagi kepada 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah adalah sifat Allah yang tidak bisa lepas dengan zatnya, yaitu wujudnya hanya satu. Allah itu bersifat wujud, artinya wajib adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat salbiyah adalah sifat-sifat Allah yang diawali dengan awalan tidak. Untuk mengetahui sifat salbiyah hanya 5 sifat saja yang wajib diketahui oleh kita, yaitu tidak bahwa mukhalafah dan awadisi yang kombinasi wahdaniyah. Kemudian yang dimaksud dengan sifat ma'ani adalah sifat-sifat Allah yang belum menyatu dengan zatnya. Untuk mengetahui sifat ma'ani hanya 7 sifat saja yang wajib diketahui oleh kita, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat Allah yang sudah menyatu dengan zatnya. Untuk mengetahui sifat ma'nawiyah
juga hanya 7 sifat saja yang wajib diketahui, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ya, itu sudah berulang-ulang, sudah hafal semua di luar kepala. Tapi jangan terlalu di luar. Ya. Demikian jamaah sekalian yang berbahagia, kita masih mengkaji sifat ma'ani yang keempat, yang bapak kudrat, iradat, ilmu, yang ketiga yang selanjutnya dari semalam, bahwa Allah wajib bersifat ilmu. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun ta'alluqul iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi bil ta'akkuli faqat la bil kharij. Ini fatwa yang sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Ta'alluqul iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Hubungan iradah atau kemauan itu tabi'un mengikuti li ta'alluqil ilmi, mengikuti hubungan ilmu. Kita ambil faqat dalam akal saja, la fil kharij, tidak di luar akal atau tidak di luar pikiran. Iradah, kemarin kita membahas iradah. Iradah itu adalah kehendak. Allah berkehendak, dan juga yang terjadi di alam jagat raya ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalaupun kita berhasil punya kehendak begitu, terjadi begitu, itu hanya kebetulan. Sebetulnya yang terjadi itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Makanya kadang-kadang kontrak kita maunya begini, terjadi begitu, maunya begitu, terjadi begini. Nah, ini iradah, hubungan iradah itu mengikuti hubungan ilmu untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah mah semuanya, Allah mah qadim, sifatnya qadim, zatnya qadim, sifat-sifatnya juga qadim semua. Antara iradah, ilmu dan qudrat. Kalau ditanya, kalau iradah Allah dengan ilmu Allah dengan qudrat Allah, mana sih yang lebih dulu? Gak ada yang lebih dulu, semuanya lebih dulu. Dalam artian qadim semua, iradahnya qadim, Allah mah sedia kala tanpa mula, ilmunya qadim, qudratnya qadim. Ya, kalau untuk makhluk ilmu dulu, ya, baru ada iradah. Kemudian dibuktikan dengan qudrah tentunya. Qudrah itu kemampuan. Jadi segala sesuatunya itu kan harus sesuai dengan kemampuan kita, yang Rasul nyatakan iza usidal amru ila ghairi ahli maqzazin sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Acak-acak bukan ahlinya. Nih kalau untuk kita ilmu dulu susunannya, baru ada iradah. Setelah ada iradah dibuktikan ada qudrah, gitu ya. Itu untuk makhluk, untuk kita. Ilmu dulu, ya. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya iradah, nggak punya kemauan, apa yang kita mau orang kagak ada ilmu, gitu. Karena ada ilmu baru ada kemauan. Saya mau begini, gitu kan. Ilmu contohnya kita ahli perlistrikan misalnya. Karena kita bidangnya di perlistrikan, ilmu kan itu namanya, itu baru ada iradah, ada kemauan. Kita mau kerja di bidang itu, ya, karena ahlinya di situ. Kemudian dibuktikan memang benar ahli di bidang itu. Atau kita ngerti di bidang pertanian, ya, tentu ada kemauan, baru ada kemauan karena ada ilmu. Kita membidangi bidang pertanian, timbullah iradah kemauan, kita mau, ya, tentunya mengadakan pertanian tadi dan seterusnya. Kemudian dibuktikan dengan qudrah itu kemampuan kita di bidang itu.
Ya, jadi kalau untuk kita mah ilmu dulu, baru ada irodah, baru ada kudroh ya. Li'annahuma qadimani, karena sesungguhnya ilmu dan irodah itu lebih dulu adanya. Kalau untuk kita makhluk, kalau untuk Allah sih semuanya qadim, sedia kala tanpa mula Allah. Zatnya qadim, sedia kala tanpa mula. Kemudian ya irodahnya sama, kudrotnya sama, tidak ada berbeda. Bimana anaka tata'allaku awalan ta'alluqal ilmi summa tata'allaku ta'alluqal iradah. Dalam artian bahwasanya engkau berpikir lebih dulu akan hubungan ilmu, kemudian baru kau berpikir tentang hubungan iradah. Untuk kita mah ilmu demikian. Untuk kita memakhluk ilmu dulu baru ada iradah. Dan juga iradah kita beda dengan iradah Allah. Yang terjadi iradah Allah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan juga sudah kita lewati bahasanya iradah Allah itu terbagi kepada 4 kategori. Kadang Allah menghendaki, menyuruh dan meridhoi. Kategori kedua, kadang Allah tidak menghendaki, tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Kategori ketiga, kadang Allah menghendaki tapi tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Kategori keempat, kadang Allah menyuruh tapi tidak menghendaki. Ya, siapa tahu contoh-contohnya? Apalah ya? Apa? Coba contohnya yang itu gimana tuh? Allah menghendaki, tiga-tiganya ada, menghendaki juga, menyuruh juga, meridhoi juga. Ya, termasuk Abu Bakar sini. Contohnya seperti kita aja nih hadir di majelis taklim. Itu Allah menghendaki, itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, kita nggak bisa hadir. Kemudian Allah nyuruh kita hadir di majelis. Wasbir nafsaka, ada ayat dalam surat Al-Kahfi itu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kita disuruh hadir di majelis ilmu. Pasti Allah meridhoi. Identik dengan perintah. Ada ayat radhiyallahu anhu, radhu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Ya. Itu contohnya, termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tadinya mereka kan kafir, musyrik zaman jahiliyah itu. Abu Bakar tadinya kafir, musyrik, ya. Umar sama Utsman sama. Yang tidak mengalami musyrik Ali bin Abi Thalib doang. Makanya beda titilnya, radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kalau Ali gitu, karena nggak mengalami kekafiran Ali. Ya, kemudian Allah menghendaki Abu Bakar jadi muslim, Umar jadi muslim, Utsman jadi muslim. Itu Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, mereka tetap kafir tentunya. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk beriman. Ada ayat ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian pasti Allah meridhoi mereka beriman, ya. Allah pasti ridho. Ada ayat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika khasyiya rabbah. Begitu. Ya. Itu yang tadi yang menghendaki juga, menyuruh juga, meridhoi juga. Kategori kedua tidak menghendaki, tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Contohnya seperti apa? Belum. Kategori ketiga itu. Termasuk Umar tadi, Abu Bakar juga. Allah tidak menghendaki Abu Bakar kafir selama-lamanya.
Allah tidak menghendaki Umar bin Khattab kafir, Allah tidak menghendaki Utsman bin Affan kafir selama-lamanya, ya. Dan juga Allah tidak menyuruh mereka kafir, melarangnya malah, ya. Berimanlah kalian, jangan sampai kalian kafir. Ada ayat seperti itu, ya. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian tadi tidak menghendaki, tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Pasti Allah tidak meridhoi kekafiran, ya. Tidak. Kemudian kategori ketiga, kadang Allah menghendaki tapi tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Menghendaki tapi tidak menyuruh, seperti orang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, melakukan pelanggaran, itu ada atas dasar kehendak Allah. Secara tauhid atas dasar kehendak Allah, namun Allah gak nyuruh dan gak meridhoi. Kalau ditanya, itu orang yang bunuh diri itu takdir Allah, betul? Takdir Allah, kehendak Allah, betul? Kok Allah menghendaki yang buruk? Allah menghendaki tapi tidak nyuruh dan tidak meridhoi, malah melarang yang haram, hukumnya bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu kafir. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu 'alaiha, ada ayat seperti itu. Ya. Kemudian kategori keempat, kadang Allah menghendaki, kadang Allah menyuruh tapi tidak menghendaki. Seperti Allah nyuruh Abu Jahal beriman, menyuruh Fir'aun beriman, menyuruh Qarun beriman, menyuruh Haman beriman, tapi mereka, tapi Allah tidak menghendaki. Tidak menghendaki Abu Jahal beriman, tidak menghendaki Fir'aun beriman, tidak menghendaki Qarun beriman, tidak menghendaki Haman beriman. Kalau ditanya kenapa Allah tidak menghendaki, la yus'al amma yaf'al, jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Itu hak prerogatif Allah, mau dibikin kafir, ya. Demikian masalahnya. Nah di sini kalau untuk Allah, jadi nggak ada yang lebih dulu antara iroda, ilmu dan kudrat. Tapi kalau untuk kita makhluk, ilmu dulu baru ada iroda, kemudian dibuktikan dengan kudrat. Jelas ya? Bisa nggak? Apa nggak? Insya Allah harus hafal. Ngajinya ngaji kuping juga harus hafal. Cuma jangan ngantuk ngaji kuping mah. Nanti salah tafsir, ngeri salah tafsir. Gitu. Dan kadang-kadang ngaji kuping mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mesti cuma nyentuh-nyentuh dikit mah. Yang paling parah mah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Mentah jadinya. Ya. Hati-hati kalau ngaji kuping itu kita harus jeli, harus konsentrasi, jangan ngantuk. Kalau ngantuk kan salah tafsir nanti. Ya, kata ustadznya boleh nyuri salam, boleh nyuri salam. Misalnya ada orang yang baca salam sama Haji Nasrul, Assalamualaikum, saya yang jawab, boleh itu. Ya, karena ngajinya ngantuk, boleh nyuri ayat, kan bahaya itu. Ya kan? Sudah kita lanjut tadi. Kemudian wa ta'alluqul qudrati tadzi tabi'un lil ta'alluqaini wa bainahu wa bainahuma tartibun bita'amuli wal kharji li anahu hadisun wa huma qadimani. Sedangkan ta'alluqnya kudrat, ta'alluq itu tunduknya atau berhubungannya sifat kudrat yang tadzi itu mengikuti kedua hubungan dari iradah dan ilmu, ya. Wa bainahuma tartibun, antara ta'alluq kudrat dan ta'alluq dari iradah dan ilmu itu terdapat tartibun, urutan, ta'amuli wal kharij,
baik dalam pikiran atau di luar pikiran. Li'annahu hadisun wa huma qadimani, karena sesungguhnya ta'alluq kudrat itu atau sifat kudrat itu adalah baru adanya, sedangkan iradah dan ilmu itu dahulu adanya. Ini untuk makhluk, bukan untuk Allah. Allah mah tadi serba sedia kala ya. Kalau untuk kita makhluk nih, ya, hubungan kemampuan kita itu mengikuti hubungan iradah dan ilmu. Tergantung ilmu kita, tergantung iradah kita, baru dibuktikan dengan kemampuan yang ada. Jadi hubungan kudrat dengan hubungan iradah dan ilmu itu harus berurut. Jadi ilmu dulu, baru iradah, baru ya ilmu dulu dan baru ada iradah, kemudian ada kudrat. Alasannya li'annahu hadisun wa huma qadimani, karena sesungguhnya kudrat itu baru adanya dan iradah dan ilmu itu terdahulu adanya. Jadi makanya untuk kita mah ilmu dulu, ya, baru iradah, baru kudrat. Jadi kudrat itu belakangan baru adanya. Ini untuk kita, untuk makhluk awas, untuk kita, untuk makhluk ya, bukan untuk Allah. Kalau Allah mah serba qadim. Tahu qadim? Qadim itu artinya bukan qadim kores. Qadim artinya sedia kala tanpa mula. Allah mah serba sedia kala, semua zatnya sedia kala, sifat-sifatnya juga sedia kala. Demikian. Sudah selesai itu masalah ta'alluq. Di sini tauhid itu paling ilmu yang paling bobot tauhid itu. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun dakwahnya, yang dakwah periode pertama 13 tahun di Mekah itu menggembleng tauhid terus. Gak ada campurannya. Ya, ada dakwah yang lainnya itu di periode kedua di Madinah yang 10 tahun. Baru mengajarkan segala sesuatu tentunya tentang cara muamalah, cara munakahan, bagaimana cara kau membeli, bagaimana cara kau menjual, bagaimana cara kau sholat, bagaimana cara kau puasa, bagaimana cara kau zakat, bagaimana cara kau haji, bagaimana cara kau nikah, ya, dan selain itu dan lain sebagainya. Itu yang 10 tahun. Tauhid ini, hati-hati tauhid, ya, karena kalau tauhid fatal, ya, kita salah tauhid resikonya dicoret, muslimnya dicoret, berhenti jadi orang Islam, alhamdulillah, kafir namanya. Ya, kan rugi banget itu. Itu termasuk orang yang sujud kepada setan atau sujud kepada berhala, sujud kepada selain Allah, ya, mempertuhan makhluk, naudzubillah min dzalik, termasuk kafir. Hidup ini jangan sampai kafir, rugi banget kita kalau kafir. Kafir terbagi beberapa bagian, ada kafir asli, ada kafir musyrik, ada kafir munafik, ada kafir murtad. Makanya hidup usahakan jangan sampai kafir, pokoknya jangan munafik, jangan musyrik, bahaya jadi bahan bakar neraka. Itu kata Allah begitu. Wahai orang-orang yang beriman, tadi ayatnya dibagian, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia. Neraka bahan bakarnya manusia, bukan solar, bukan bensin, bukan gas. Ya, jadi manusia-manusia yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang murtad itu kelak akan menjadi bahan bakar neraka. Itu bila makanya pelihara kata Allah dirimu, selamatkan dirimu, hati-hati, jangan sampai musyrik, ya. Kita kadang-kadang ini banyak kemusyrikan. Sampai-sampai kan ada seorang ulama, karena
Karena suratannya guru berarti kan itu matinya sujud kepada setan. Alhamdulillah. Padahal ulama, apalagi kita ulama bukan santri juga. Santri apa? itu naudzubillah, dan akhir hayatnya itu sujud kepada setan, ya Allah. Padahal ulama besar. Pesantrennya aja santri punya pesantren, santrinya 6.000. Doanya mustajab. Kalau berdoa ini keluar asap tangannya. Bapak juga suka keluar asap ya, tapi di mulut bapak mah, bukan di telapak tangan. Ya, itu tandanya mustajab doanya. Suatu saat orang itu malah tergoda setan. Gara-garanya sedikit aja sebetulnya. Kan dia biasa tahajud, namanya ulama. Tahajud, kiai besar namanya ya, tahajud setiap jam 3 tahajud di masjid yang ada di sekitar masjid, di sekitar pesantren. Pesantren kan santrinya 6.000, masjidnya di tengah-tengah pesantren. Tahajud tiap jam 3. Kemudian ternyata itu setan, licik banget setannya. Itu dia akan membaca keadaan kiai itu, keadaan ulama itu. Dia di tahajudnya jam berapa? Ternyata sudah dibaca ya oleh setan itu, oleh iblis. Kemudian sebelum jam 3 dia sudah masuk masjid. Masjid yang ada di pesantren itu mau menjebak ulama tadi. Kurang ajar banget setan itu. Makanya hati-hati, setan itu musuh. Yang namanya musuh mah gak ada yang menguntungkan, yang ada merugikan, ya. Jadi dia masuk dengan menjelma seorang ulama juga, si iblis itu, si setan itu, pakai jubah, pakai ikat kepala, bawa tasbih, bawa sajadah. Padahal setan hanya untuk menjebak doang. Dia masuk sebelum jam 3, sebelum ulama yang punya punya santri 600 itu, 6.000 ya, bukan 600, 6.000 itu dia masuk duluan. Kemudian nangis terseduh-seduh, iblis nangis terseduh-seduh sampai membasahi jubahnya, air matanya membasahi sorbannya. Kemudian masuk tuh kiai yang punya pesantren itu. Biasanya dia masuk tahap 3, dia masuk tahajud itu. Begitu masuk tuh, tahu nih, ada kiai, ada ulama, itu anggapannya, namanya manusia nggak tahu bahwa itu setan. Lagi nangis terseduh-seduh dalam hati kiai tadi yang punya pesantren. Ini orang hebat amat sampai bisa nangis terseduh-seduh, membasahi jubahnya, membasahi sorbannya. Kalau saya, kata kiai tadi yang punya pesantren, walaupun saya dikata orang ulama besar, kalau sampai nangis terseduh-seduh mah belum bisa. Sampai membasahi jubah mah belum bisa. Akhirnya dia setelah tahajud beberapa rakaat menghampiri setan tadi yang menjelma ulama. Dia nanya, Pak ulama, Pak Syekh, Pak Kiai, saya mau bertanya apa? Kalau kiai kok bisa nangis terseduh-seduh membasahi jubah? Apa sih itu? Bisa begitu? Kalau saya walaupun tidak tahu orang ulama besar, kalau nangis terseduh-seduh itu mah nggak bisa. Kata setan tadi yang menjelma ulama, seperti saya karena nggak punya dosa. Kalau saya dosanya banyak, ya setan banyak dosanya, nggak berapa. Makanya saya nangis terseduh-seduh, takut tidak diampuni oleh Allah. Itu alasannya, jebakannya ya. Kata dia yang punya pesantren, oh kalau gitu punya dosa dulu. Ingin punya dosa gimana? Oh gampang. Atau setan tadi yang menjelma ulama, gampang. Kan di situ dekat pesantren katanya itu ada warung romong-romong. Ya, juga ada pelayannya. Ya, pelayannya perempuan. Kiai datang aja ke situ, ke warung remang-remang, minta minuman keras.
Itu kan dosa besar kalau minuman keras. Iya, sudah gitu kan kiai mabuk tuh, dalam keadaan mabuk langsung dizina aja pelayannya. Kan gue double triple tuh dosa besarnya. Nurut ikutin saran setan yang goblok itu. Dia minta miras, namanya kiai, baru minum seloki yang kecil ya, pingsan ya, mabuk sampai tidak sadarkan diri. Kemudian dalam kondisi mabuk itu dia langsung menzina, berbuat zina, menzina si pelayannya itu, ya. Kemudian dalam kondisi seperti itu tertangkap basah oleh masyarakat. Jadi pukulin lah, walaupun kiai salah pukulin, bahwa belum sampai dalam kondisi sekarat. Waktu sekarat itu kelihatannya setan yang tadi atau ulama yang tadi yang menjelma, setan yang menjelma ulama itu modal mandir aja kelihatannya gitu di depan dia. Kelihatannya mondar mandir bawa air gitu, satu gelas. Kata kiai yang punya pesantren tadi, wahai kiai, coba berikan air itu padaku. Aku dalam keadaan ya haus yang sangat, hampir putus urat leherku menahan haus. Kata setan tadi yang menjelma ulama, oh kamu menginginkan air ini? Gampang, saya berikan, tapi ada syaratnya. Syaratnya gimana? Sujudlah kau padaku, itu setan namanya ya. Sujudlah kau padaku, kata kiai yang punya pesantren. Bagaimana aku sujud padamu sedangkan aku dalam keadaan sekarat seperti ini? Sujud kepada saya, kata iblis tadi, tidak seperti sujud kepada Allah. Kedipkan saja matamu, pertanda sujud padaku. Itu karena saking pengen air nurut dikedipkan matanya. Pada saat dikedipkan matanya dibarengi oleh malaikat Israel, dicabut rohnya, menghembuskan nafas terakhir. Jadi kesimpulannya pada saat menghembuskan nafas terakhir, kiai tadi sujud kepada setan, pada iblis. Copotlah imannya, mati di luar Islam, kafir akan menjadi bahan bakar neraka. Nauzubillah. Makanya hati-hati. Iblis luar biasa. Iblis itu akan menjebak kita segala macam dengan cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, terus luar biasa. Hati-hati ya. Kayaknya banyak berlindung kepada Allah, karena setan kalau kita berlindung kepada Allah dia takut mundur dia. Sudah lewat jam 1. Ya, sampai sini dulu taklim kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, judi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhilluna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamna biha ya Allah ka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat hayat wa ba'da al-ma'at innaka ya Allah ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ya Allah ala kulli shay'in qadir. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut amin warhamna indal maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut ya sami'as sawt ikhlasna minal afat wa amanat wa maqbulat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.